nama orang itu. Iya. Setelah menyebutkan nama orang itu, barulah orang tua saya itu, "Gimana ya kok, setiap malam manggil-manggil nama dia, setiap malam manggil-manggil nama dia terus, bahkan dia katanya nggak mau ikut, terus, dibawain keris kecil," kata orang tua saya kayak Terus gitu. itu yang datang, maaf Bu, yang datang itu hanya sosok orang itu apa ada sosok lain seperti mungkin hantu apa makhluk gaib lainnya? Kalau orang itu datang, itu di belakangnya ada orang yang serem-serem ya, kalau diceritakannya itu, jadi merinding sendirilah. Kalau zaman sekarang ya dibilangnya apa sih ya, apa dampyang apa itu. Oh, Di belakangnya itu kalau misalnya didatengin saya nih, yang satu ngunjukin keris kecil itu, yang satu narik tangan saya, itu di belakangnya ada orang yang serem-serem, orangnya gede, jenggotnya panjang kayak gitu, pokoknya yang serem lah, yang nakut-nakutin kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Di episode kali ini saya ini tidak akan bercerita sendirian karena saya akan ditemani oleh salah satu narasumber. Dia ini akan menceritakan kisah atau pengalaman pribadinya. Dia ini pernah hampir dijadikan tumbal pesugihan. Tetapi seperti biasa, sebelum kita memulai ceritanya, saya ini pengen tahu kalian ini datang dari mana saja, namanya siapa saja, silahkan kalian absen, kalian tulis di kolom komentar. Oke, jadi mungkin tidak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Oke, selamat datang Ibu Sri. Bagaimana Ibu Sri kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi beliau ini nantinya itu akan bercerita, dia itu pernah akan dijadikan tumbal sampai 2 kali bahkan. Iya Bu Sri, jadi awalnya itu yang pertama ini, kejadiannya itu seperti apa? Bu Sri itu udah masih kecil berarti yang pertama ini ya? Masih kecil. Itu awalnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Sri mau menceritakan, kisah nyata, Pengalaman pribadi. pengalaman, pribadi saya, sewaktu saya masih duduk di bangku SD kelas 2 kalau nggak salah. Waktu itu, mmm, ada teman bapak saya. Pas itu, jaranglah, tadinya itu jaranglah bermain ke rumah saya, ke tempat bapak saya. Pas itu terus lama-lama sering main ke rumah saya. Bahkan waktu pertama itu nggak pernah sama sekali, ngasih duit, eee, beliin baju baru saya, itu jarang. Pas lama-lama sering dia main ke rumah, sering melihat saya, terus saya sering dikasih duit, dibeliin baju baru. Pas kebetulan kan bapakku itu, kuli kuli songgol. Oh, yang ngangkat-ngangkat Iya, barang. iya, angkat-angkat barang. Pas itu kan, sering ketemu sama bapak saya. Pas sering ke sini, aku sering dikasih duit jajan, sering dibeliin baju baru. Namanya, anak masih kecil kan senang ya Mas, Iya. dibeliin baju baru, dikasih uang jajan, namanya orang tua saya itu kuli songgol kan, ekonominya kan berkurang kayak gitu Iya. ya. Jadi saya kalau dikasih duit sama orang itu aku seneng. Aku bilang sama bapakku, "Aku dikasih duit sama itu," katanya. "Iya," katanya gitu. Aku bilang, "Terima kasih." Pas kayak gitu udah lama kemudian aku kena sakit. Pas kena sakit. Berarti bentar Bu, saya potong dulu. Berarti awalnya si orang ini itu jarang datang ke rumah, orang tua Ibu Sri. Iya, Tetapi tiba-tiba dia itu berubah, sering main ke rumah, bahkan sering ngasih duit, ngasih baju baru. Jadi tiba-tiba itu jadi baik. iya, tiba-tiba tuh jadi baik sama aku. Nah, di situ orang tua nggak curiga, wah kenapa nih orang kok tiba-tiba baik banget sama anak aku, sama keluarga aku, itu nggak curiga? Ya pertama-tamanya ya nggak curiga.
nggak curiga. Terus aku juga nggak curiga, nggak curiganya ya namanya anu masih kecil, dikasih duit aku seneng aja lah. Iya. Bahkan setiap waktu sekolah kan sering olahraga tuh, Iya. olahraga jalan-jalan, setiap ketemu orang itu aku dikasih duit, terus dikasih jajan kayak gitu. Pas itu terus ya aku bilang lagi sama orang tua aku tadi olahraga aku dikasih duit sama dia katanya iya. Udah lama-lama terus dia sering main ke rumah ngasih duit, beliin aku baju baru. Terus pas gitu lama-lama kemudian kan kata bapakku, kok kenapa sering dikasih duit, katanya ya aku nggak tahu namanya aku dikasih, ya aku terima aja kayak gitu. Pas udah itu terus aku pas dia sering ngasih duit, pas dia sering ngasih jajan, terus sudah lama-lama aku sakit, aku jatuh sakit, terus dikasih obat lah sama bapak lah, dikasih ramuan apa, terus kan nggak sembuh tuh. Aku sakitnya tuh semakin panas, kayak gitu. Terus dibawa ke dokter, katanya nggak ada penyakitnya, katanya gitu. Udah lama-lama pas gitu, aku sampai nggak naik kelas, aku nggak sekolah. Oh, berarti sakitnya Ibu Sri ini berlangsung lama? Lama, Itu kira-kira lama? kayak ada 5 bulanan lah. 5 bulan, 5 bahkan bulan. sampai tidak pernah masuk sekolah, akhirnya tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Pas gitu, udah menginjak mau 3 bulan kayaknya nih. Mungkin karena itu orang udah terlalu baik sama aku, udah sering ngasih duit jajan sama aku. Lah terus dia itu mau bawain apa tumbal, saya mau dijadikan tumbal lah Oh iya, ibaratnya kayak dijadiin gitu. tumbal. Kenapa aku bilang mau dijadikan tumbal? Karena setiap malam itu, apalagi pas waktu mau maghrib atau orang Jawa bilang kan sendekala kayak gitu Sendekala, iya. ya. Pas sendekala itu orang itu selalu muncul ke depan aku, terus ngejak aku pergi. Yang satu narik tangan aku, yang satu bawa keris kecil. Maksudnya tangan yang satu bawa keris kecil, satunya narik. Iya, narik aku. Itu beneran datang ke rumah apa cuman bayangan atau gimana? Itu bukan bayangan ya. Kenapa dibilang bukan bayangan? Karena aku belum tidur. Terus ya orang tua saya tuh nggak ngeliat dia datang, tapi yang lihat itu cuman aku. Oh, berarti posisinya itu bukan mimpi atau bayangan ya? Bukan. Ibu Sri ini masih sadar. Masih Tetapi yang hanya melihat orang itu hanya Ibu Sri. Kedua orang tuanya Ibu Sri ini sama sekali nggak melihat orang tersebut. Jadi seperti itu ya, Bu? Iya. Terus gimana lagi? Terus setiap malam, setiap sendekala itu kan aku memanggil-manggil katanya, aku nggak mau ikut, katanya gitu. Terus orang tua saya bilang, nggak mau ikut siapa? Wong aku di sini, bapak di sini, mama di sini, katanya gitu. Aku nggak mau ikut dia, loh dia siapa? Akhirnya aku menyebutkan nama orang itu. Iya. Setelah menyebutkan nama orang itu, barulah orang tua saya itu gimana ya kok setiap malam manggil-manggil nama dia, setiap malam manggil-manggil nama dia terus. Bahkan dia katanya nggak mau ikut, terus dibawain keris kecil kata orang tua saya kayak Terus, gitu. itu yang datang, maaf Bu, yang datang itu hanya sosok orang itu apa ada sosok lain seperti mungkin hantu apa makhluk gaib lainnya? Kalau orang itu datang itu di belakangnya ada orang yang serem-serem ya. Kalau diceritakannya itu jadi merinding sendirilah. Kalau zaman sekarang ya dibilangnya apa sih ya? Apa dampiang apa-apa itu. Di belakangnya itu kalau misalnya didatengin saya nih, yang satu nunjukin keris kecil itu, yang satu narik tangan saya, itu di belakangnya ada orang yang serem-serem, orangnya gede, jenggotnya panjang kayak gitu. Pokoknya yang serem lah, yang nakut-nakutin kayak gitu. Berarti apa namanya seperti orang itu ini kayak dikawal gitu, di belakangnya banyak makhluk-makhluk yang menyeramkan. Iya kayak gitu. Oh, lah terus pada saat bukan di bayangan ya, pada saat orang itu datang menghampiri Ibu Sri, dia itu menggunakan pakaian apa? Kalau orang itu pakainya itu baju hitam, selalu baju hitam. Serba hitam. Serba hitam. Mungkin ya kayaknya kayak gitu dibilang orang mau jadiin tumbal kayaknya, jadi dia punya pengikut apa itu namanya, Pengawal. pengawalnya kayak gitu.
Setiap malam pasti aku diajak sama dia. Bahkan kalau aku udah naik ke tempat tidur, itu berasa kayak dalam banget kayak gitu loh Mas. Gimana sih ya, kayak lihatnya kayak di bawah tanah, terus kalau lihat ke atas kayak gitu, aku nggak bisanya kayak takut banget kayak gitu, selalu dihantui sama bapak itu yang mau Iya, bawain saya dan juga sama sama itu pengawal. pengawal-pengawalnya kayak gitu. Orangnya hitam, serem, rambutnya panjang, apa ini Jenggot. jenggotnya panjang kayak gitu. Ya, terus setelah itu dari orang tua Ibu Sri ini timbul curiga. Terus apakah Ibu Sri ini masih tetap dijalankan pengobatannya atau melalui pengobatan alternatif atau yang biasa dibilang kalau orang dulu itu bilang dukun atau orang pintar, apa sempat dibawa ke orang tersebut juga? Pas gitu, pas lagi aku diobatin sama orang pintar, terus kan selalu tuh aku nyebutin nama dia, terus orang tua saya akhirnya kan curiga, udahlah dibawa ke orang pintar, kata orang pintar juga, ya ini mau dijadikan tumbal kayak gitu. Oh, Akhirnya begitu ceritanya. Lah terus akhirnya orang tua saya itu curiga, masih kan dibawa ke orang pintar itu masih dibilang pengobatan lah iya. ibaratnya ya. Pengobatan kayak gitu, terus akhirnya setiap malam masih juga aku memanggil-manggil nama dia terus. Apalagi kalau, sendekala itu kalau subuh juga selalu dia datang kayak gitu, membawain kayak gitu terus. Pokoknya setiap datang bawa pengawal, bawa apa itu, Keris. keris kecil, yang satu narik, tangan saya. Terus saya, aku nggak mau ikut terus. Setiap dia datang aku nggak mau ikut kayak gitu terus. Apakah berarti di sini itu orang tersebut datang itu dia hanya diam apa dia berkata sama Ibu Sri, ayo ikut aku atau gimana? Enggak, dia enggak berkata ikut aku apa gimana, tapi kan dia narik tangan saya terus. Oh, Ibaratnya dia bawa bawa apa tuh, bawa keris. keris kecil, sebuah ancaman lah. Oh, berarti Kalau iya, kalau nggak mau ikut, mau dibunuh, mungkin iya. kayak gitu mungkin. Nah, Berarti pada saat itu benar-benar ketika ia datang itu nggak ada komunikasi sama sekali, dia itu nggak ngomong apa-apa. nggak ada Dan ngomong itu apa-apa. berlangsung selama Ibu Sri ini sakit sekitar 4 bulan. Iya, Setiap malam, setiap subuh, setiap maghrib itu Ibu Sri itu seperti didatangin sosok itu. mm-mm. Terus kayak gitu. Udah lama-lama kemudian akhirnya orang tua saya kan curiga tuh, Hmm. kenapa ini anak setiap malam kok manggilnya nama dia terus, bahkan ketakutan, nggak mau ikut. Akhirnya aku cerita sama orang tua, kenapa sih katanya kamu kalau setiap maghrib, kalau subuh, kok kamu menyebut-nyebut nama dia. Iya Pak, kata saya, Hmm. iya Pak, aku mau diajak dia, terus saya dibawain keris kecil, terus tangannya saya ditarik-tarik, kalau misalkan nggak mau mungkin aku mau dibunuh lah. Pas itulah orang tua saya curiga, pas curiga kayak gitu masihlah aku sakit. Sampai aku tuh nggak naik kelas, sakit-sakitan terus sampai Hmm. rambut saya tuh mau apa, rontok. Berarti rambut sempat rontok. Iya, itu saking panasnya apa gimana, Pak, gimana lah nggak tahu. Akhirnya orang tua saya datengin Orang itu. ke orang itu. Terus orang tua saya tuh bilang, "Kalau misalkan kamu mau cari tumbal, tolonglah jangan bawa anak saya. Kalau misalkan nggak dikembalikan, kamu mau saya pulangkan ke kamu apa eh, Allah yang akan membalasnya," kata orang tua saya begitu. Berarti orang tua Ibu Sri ini sempat mengancam balik Oh ke pelakunya tersebut. iya, sempat mengancam balik, bahkan datang ke rumah, Oh, bahkan. minta pertanggungjawaban lah ibaratnya Iya. lah. Terus akhirnya Nah, gimana? minta pertanggungjawaban, ya kenapa setiap malam anakku nyebut-nyebut nama kamu, katanya gitu. Oh, aku nggak ada apa-apa sama dia, aku cuman sayang sama dia, cuman kalau misalkan sayang, jangan kayak gitu. Kenapa setiap malam kok selalu yang dipanggil itu namamu, selalu kamu datang katanya ke rumah, Bawa yang keris. satu narik tangannya, yang satu narik, yang satunya bawa keris kecil. Katanya mengancam anakku kalau misalkan nggak mau, katanya mau dibunuh. Itu bermaksud apa? Kayak gitu kan kata Hmm. bapakku. Terus dia bilang, iya ngelak lah. Katanya eh, gimana ya? Nggak mau berbuat apa-apa, cuman sekedar baik sama aku. Katanya Berarti kayak di situ dia gitu. itu nggak ngaku bahwa dia itu melakukan pesugihan dan Ibu Sri ini yang akan dijadikan tumbal, nggak ngaku. Iya nggak ngaku lah. Terus akhirnya gimana? Terus
pas waktu saya sering berobat ke orang pintar itu, lama-lama kemudian aku Membaik. segera membaik. Tapi ya kayak gitu ya, walaupun udah membaik, aku lihat orang itu aku masih takut. Berarti sampai seperti trauma ya ketika Ibu Sri ini sembuh, Ibu Sri lihat orang itu Ibu Sri takut, masih kebayang yang terjadi. Iya, Oh, masih kebayang ketika dia datang, dia bawa keris, dia mengancam saya, di belakangnya ada orang-orang yang serem kayak gitu. Nah, pas waktu itu terus akhirnya aku membaik, aku sembuh. Tapi bukan cuman aku yang buat tumbal kayaknya, berarti ada lagi. ada Tapi lagi. alhamdulillahnya di sini Ibu Sri itu bisa lepas dari itu ya apa kenyataan si beliau ini yang akan menjadikan Ibu Sri tumbal. Lalu setelah itu ada muncul korban lagi. Ada muncul korban lagi. Sebelum ada korban yang meninggal, itu sempat ada mertuanya apa gimana itu ya, orang tuanya itu gila. Oh, jadi orang tua dari si pelaku itu gila. Iya, tadinya kan mau ngambil tumbal saya, mungkin karena orang tua saya juga Tahu. tahu, karena aku masih kecil kali ya, kalau dibilang karena masih kelas 2 lah kayaknya, kan masih kecil nih, Iya. kayak masih suci kayak gitu apa gimana lah. Jadinya nggak jadi, terus akhirnya ada korban itu, orang tuanya gila. Pas orang tuanya gila, itu juga bukan dia sendiri, dia itu berempat. Oh, berarti ada temennya Ada gitu. temennya. Terus maaf, berarti di kejadian ini, di cerita ini untuk warga kampungnya atau warga di tempat Ibu Sri ini banyak yang tahu mengenai cerita ini apa enggak? Ya banyak yang tahu Banyak sih, yang tahu. banyak yang tahu. Ya namanya kayak gitu kan, gimana sih Mas, cari pesugihan tanpa keringat, hasil keringat Iya. saya sendiri, cari pesugihan tanpa dari Allah, kan memang ada aja jalan, istilahnya gimana ya? Musibah. Musibahnya, iya. Tapi orang itu yang mau jadiin saya tumbal sih emang sekarang orangnya emang kaya, Udah kaya udah berarti. kaya sekarang. Terus apa namanya? Itu orang itu masih tetangga atau gimana? Kenapa orang tuanya Ibu Sri ini sampai kenal atau dulunya kenal di mana gitu? Itu tetangga, cuman ya tetangga jauh sih, tetangga jauh. Bahkan kan dulu dia itu kan seorang apa sih ya, pedagang apa? Pedagang lah intinya, Iya, pedagang, seorang pedagang. Pas kebetulan kan bapakku kan Jadi, itu kuli yang kuli songgolnya, tadi, iya. lah itu kan sering bawain barangnya dia lah Ya, ibaratnya. berarti berawal dari situ. Iya, Oh, berawal dari situ. Terus setelah kejadian itu akhirnya apakah si orang ini tuh udah apa yang awalnya ini sering datang ke rumah Ibu Sri setelah tahu bahwa Ibu Sri ini akan dijadikan tumbal dan didatengin langsung oleh bapaknya Ibu Sri, apakah orang itu masih tetap main ke rumah, masih baik sama Ibu Sri atau gimana? Setelah itu pas aku sembuh, orang tuaku kan udah ke rumah nih, ibaratnya udah mengancam lah ya. Habis itu terus nggak pernah datang ke rumah lagi. Kan udah ketahuan memang saya mau dijadikan tumbal. Iya, memang berarti di sini udah ada suatu keganjalan nih. Ketika dia dulu yang biasa-biasa saja itu langsung jadi baik banget, sering datang ke rumahnya. Dan setelah niat jeleknya ini udah ketahuan, dia itu tidak main lagi ke rumah, tidak baik lagi. Oh, dan alhamdulillah akhirnya Ibu Sri selamat sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Tetapi ada korban lain dan itu korbannya sampai meninggal dunia ya, Bu? Ada korbannya, satu meninggal dunia, satu orang tuanya gila. Jadi seperti itulah. Berarti di sini tuh kita mendapatkan pelajaran ya, bahwasanya kita itu bukan sih mencurigai orang, tetapi kita harus waspada kepada orang yang tiba-tiba saja itu berubah menjadi baik sama kita. Karena hal-hal seperti itu bisa terjadi kepada siapapun dan di mana saja. Ya, dan yang pengalaman yang kedua ini terjadi di mana? Oh iya Mas, aku 2 kali pengalaman kayak gini nih. Dan itulah semua pengalaman pribadi dari Ibu Sri. Jadi di sini saya harap semua penonton, semua subscriber saya ini bisa mengambil pelajaran yang positifnya saja. Dan di sini Ibu Sri ini masih memiliki satu cerita lagi. Tentunya cerita pengalaman pribadinya lagi. Jika kalian semua ingin mendengarkan kembali, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Dan tentunya buat kalian semua yang memiliki cerita mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya, dan ingin diceritakan ulang oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor yang ada di samping bawah saya ini. Silahkan kalian save, ini adalah nomor pribadi saya. Akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.